Ini aku makin kesini tuh makin mencuriga kalau Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah palsu. Bahkan ada orang bilang ijazah SD Jokowi aja palsu loh. Gila nggak itu? Makanya aku sekarang kalau lihat sidang sekarang ya, ini sidangnya itu bahkan data-data Pak Jokowi udah dimusnahkan dari KPU gitu loh. Jadi tidak ada data-data Jokowi di KPU. Orang-orang bilang gitu, loh ini kok dimusnahkan? Menurut saya itu kan data-data negara. Dan juga kalian tahu nggak, tuduhan terhadap Hakim MK yang dianggap kalau Hakim MK itu adalah pakai ijazah palsu. Dia itu langsung tunjukin ijazah aslinya dan juga langsung tunjukin foto-foto dan bukti-bukti lainnya. Pertanyaanku gini, apa salahnya Pak Jokowi itu tunjukin ijazah aslinya di depan publik? Nggak ada salahnya kan seperti Hakim MK ini. Ini Hakim MK loh ini. Hakim tertinggi di Indonesia udah. Dia tunjukin ijazah aslinya tanpa ragu-ragu dia itu. Emang salahnya apa? Dia itu tidak mendapatkan masalah apapun. Malah ini salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kenapa kok Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya? Maksud saya jangan bawa ke Polda, tunjukin aja di depan wartawan seperti yang dilakukan Hakim MK ini supaya masyarakat puas gitu. Ini aku malah menjadi curiga kalau Pak Jokowi itu memang benar-benar ijazahnya itu palsu. Gimana pendapatan kalian? Gue tuh selama ini berpikir yang paling susah itu nyari fosilnya dinosaurus. Taunya ada yang lebih susah nih, ijazah aslinya si Jokodok. Dan yang bikin gue gemes banget tuh sekarang si Jokodok bilang bersihkan nama baik dia. Sini gue bersihin pakai sikat WC, termasuk kulit lo tuh gue bersihin. Jokodok, lu sadar nggak? Dari hari pertama isu ijazah itu muncul, rakyat cuma minta satu hal, tunjukin tuh ijazah, selesai. Tapi lu nggak ngelakuin itu semua, malah kayak sengaja mempermainkan rakyat, dibiarin, diabaikan. Terus hari ini setelah semuanya membesar, setelah jadi bahan omongan dan sorotan dunia internasional, dengan entengnya lu bilang pulihkan nama baik saya yang difitnah secara masif. Lu waras Jokodok. Gini ya Jokodok ya, gue kasih tahu, atau sebelum gue kasih tahu, lu cari di otak lu, digorong-gorong dulu biar lu paham Jokodok ya. Nama baik lu itu nggak akan kotor kalau dari hari pertama isu ijazah itu nongol, langsung tuh lu keluarin tuh ijazahnya, taruh di meja, lu tunjukin, udah selesai, case close. Orang mau ngomong apa lagi? Nggak bisa, buktinya udah ada, udah jelas nyata. Lah ini hal sesimpel itu bos nggak lu lakuin Jokodok. Dan yang paling bikin gue nyesek tuh, setiap kali rakyat nanya selalu diputar balik seolah-olah rakyat yang jahat lah, rakyat yang fitnah lah, rakyat yang merusak nama baik dia yang zolim. Padahal nih ya, rakyat cuma mau satu kejujuran, terang benderang beberkan. Nih contohnya tuh Barack Obama, ketika diragukan kewarganegaraannya, dia nggak banyak cincong kayak lu, apalagi nangis playing victim. Nggak pakai begitu Jokodok, tapi dengan gentlemannya Obama tuh langsung nunjukin itu dokumennya. Nih dokumen gue, udah kan selesai, clear. Nggak jadi drama yang berseri-seri gitu, sinetron gitu, enggak kan Jokodok. Terus kenapa lu tuh nggak ngikutin jejaknya Obama? Oh iya sih, gue maklum ya, Obama mah cerdas, lu kan goblok Jokodok. Kenapa ya harus seperti labirin gitu? Gue merhatiin kebanyakan drama banget lu Jokodok. Wah, saya difitnah, saya dizolimi, nama saya dicemarkan. Tai lu bangke lalu Jokodok. Udahlah lu Jokodok, stop. Jangan bikin skenario baru buat nyalahin Roy Suryo CS atau siapapun. Yang nyiptain bola salju itu lu sendiri. Yang ngebiarin rumor ini membesar lu sendiri. Yang bikin satu dokumen jadi teka-teki negara lu juga sendiri. Paham gak sih sampai sini Jokodok? Jadi kalau hari ini lu bilang dizolimi, gue saranin lu ngaca dulu deh. Sebentar, lu punya kaca gak di rumah? Gue nanya, kalau nggak gue kirimin deh Jokodok. Siapa yang nyiapin semua skenario ini pertama kali jadi rame dan berlarut-larut? Jawab, tolol. Kalau dari awal transparan, nggak mungkin lah rakyat bisa seliar ini curiganya. Nggak mungkin dunia ikut nonton. Ingat Jokodok, manusia bisa lu setting, opini bisa lu giring, media bisa lu arahkan. Tapi jangan lupa konsekuensi dan karma selalu jalan dengan sendirinya. Dan sejarah itu punya kebiasaan unik. Diam-diam mencatat loh, dunia bisa lu bikin jadi mode pesawat, tapi kebenaran nggak bisa. Sampai sini lu gue saranin cepet sadar sebelum ajal manggil lu. Satyam Eva Jayate. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu kita sudah mendengarkan beberapa cuplikan video dari saudara kita Jensen Politik dan Mbak Novi
mengenai isu tengah hangatnya soal kasus ijazah Pak Jokowi yang kini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan politisi dan bahkan di kalangan masyarakat. Tentu apa yang telah disampaikan oleh saudara dan saudara kita itu cukup bermanfaat dan cukup jelas dalam kasus tudingan ijazah Pak Jokowi yang kini menjadi situasi memanas. Tentu poin yang pertama yang telah dijelaskan oleh saudara kita Jensen politik tersebut, bahwasannya dia meyakini sejauh ini, kita meyakini bahwasannya ijazah Pak Jokowi benar-benar palsu. Saya tidak tahu juga apakah benar palsu, karena apa, dari pihak Jokowi pun tidak membenarkan dan tidak menunjukkan. Itu menandakan pastinya akan berpotensi masyarakat akan menduga dan mencurigai bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu, karena sejauh ini Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan dokumen aslinya ke publik. Dan kini kita mendapatkan kekagetan ketika hakim mempertanyakan soal arsipan dokumen Jokowi. Namun KPU Soekarta mengakui arsipan dokumen Jokowi itu sudah dimusnahkan. Nah, semakin yakin sejauh ini sepertinya ijazah Pak Jokowi itu benar-benar janggal ya teman-teman. Jadi kita sangat mengharapkan lah seperti apa yang dijelaskan oleh saudara kita Mbak Novi itu sebenarnya gampang saja. Ya, tunjukkan saja di atas meja kalau misalnya ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya, clear, tidak ada permasalahan atau kegaduhan-kegaduhan yang seperti ini. Kan pastinya ada pro dan kontra lah tentang pendukung Jokowi dan pendukung Roy CS. Ya, pastinya kita di sini tidak berpihak kepada siapapun, tetapi bagaimanapun kita hanya membutuhkan suatu keadilan, suatu kebenaran dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini. Mau dibawa kemana lagi? Karena apa? Karena masih banyak isu-isu yang lain yang menurut saya bermanfaat, yang perlu dibahas, perlu diberitakan lagi. Namun kalau misalnya ijazah Pak Jokowi belum bisa diselesaikan oleh pihak penegak hukum atau pihak kepolisian, maka kita bisa katakan hukum di negara kita ini masih tumpul teman-teman. Karena apa? Sepele ini teman-teman tak bisa diselesaikan. Ya, benar sekali ya teman-teman. Secara logika pun gak mungkinlah ke pihak kepolisian pun tidak tahu, dan bahkan pihak UGM pun tidak tahu. Namun UGM mengatakan bahwasanya Pak Jokowi itu lulusan dari UGM, dan bahkan fakultas kehutanan terbaik pada saat itu ada acara Disnatalis, dan Ova Emilia sebagai rektor UGM menyatakan bahwa Jokowi itu lulusan terbaik dari fakultas dari kehutanan tahun 85, tapi tidak memperlihatkan ijazahnya ke publik. Itu sama saja bohong dan tidak bisa meyakini publik. Namun pada saat ini ketika Roy CS tersangka oleh Polda Metro Jaya, artinya Pak Jokowi harus ditarik untuk menunjukkan ijazahnya ke pengadilan nanti. Tetapi ketika Pak Jokowi juga tidak pernah hadir di dalam persidangan, ketika dipanggil Pak Jokowi tak pernah hadir. Jadi sampai kapan polemik atau isu-isu ijazah palsu ini selesai? Sebenarnya kita sudah muak, karena sepertinya masyarakat pun sudah marah lah terhadap Pak Jokowi Dodo. Karena apa? Pak Jokowi sebagai mantan presiden, sebagai negarawan harus bersikap baik, harus menjaga kedamaian, biar tidak ada kegaduhan, perdebatan soal ijazahnya. Harusnya begitu ya teman. Ya, kalau misalnya asli ya tunjukkan saja. Ya, benar teman-teman. Ini ada artikel yang saya bacakan ya teman. Tak perlu saya tampilkan. Mungkin teman-teman kalau misalnya penasaran bisa cari di Tribun Tongkirangnya teman-teman. Hakim kaget KPU Soekarta akui arsipan dokumen Jokowi sudah dimusnahkan. Nah, kalau dimusnahkan artinya tidak terlihat ya teman-teman. Ketua Majelis Komisaris Informasi Pusat KIP Rospita terlihat kaget saat mendengar pernyataan KPU Soekarta yang mengaku telah memusnahkan arsipan salinan dokumen milik Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Wow, sangat mengagetkan ya ketika arsipan tersebut telah dimusnahkan oleh KPU Soekarta. Apa tujuan mereka arsipan tersebut dimusnahkan? Pengakuan itu disampaikan perwakilan PPID KPU Soekarta dalam sidang sengketa ijazah Jokowi yang digelar di Wisma Jakarta Pusat Senin 17 November 2025. Sedang ini diajukan oleh organisasi bongkar ijazah Jokowi. Arsipan dimusnahkan sesuai JRA. Sidang awalnya berjalan lancar hingga
Paulinya menanyakan keberadaan arsipan salinan Jokowi dalam berkas pendaftaran Pilkada Solo. Namun jawaban KPU Surakarta membuat suasana berubah. Perwakilan KPU menyebut arsipan tersebut telah dimusnahkan karena masa retensi sudah habis. Mengacu pada jadwal retensi arsipan dan KPU nomor 17 tahun 2023. Sesuai JRA, buku agenda kami arsipan sudah dimusnahkan, ujar termohon. Dia menjelaskan bahwa masa retensi arsipan hanya 1 tahun aktif dan 2 tahun inaktif sebelum dijadikan dimusnahkan. Hakim kaget mendengarkan jawaban tersebut. Paulina tampak tercengang. Ia langsung mengoreksi dan menegaskan bahwa aturan penyimpanan arsipan tidak boleh hanya mengacu pada PKPU, tetapi harus mengakui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Menurut undang-undang tersebut, retensi arsipan minimal 5 tahun, bukan 1 tahun. Sebentar lagi yakin arsipan cuma disimpan 1 tahun, hanya mengacu undang-undang kearsipan minimal 5 tahun. Masa arsipan dimusnahkan begitu cepat. Paulia juga mengingatkan bahwa dokumen pendaftaran calon kepala daerah merupakan dokumen negara yang bisa sewaktu-waktu disengketan, sehingga pemusnahan harus dipertimbangkan matang-matang. KPU tetap bersikukuh. Meski ditegur, pihak KPU Surakarta tetap mempertahankan argumentasinya. Mereka menyebut dokumen pendaftaran tersebut arsipan tidak tetap sehingga dapat dimusnahkan setelah retensi selesai. Dalam sidang tersebut hadir pula perwakilan UGM dan KPU RI. Suryo ikut ngintil KPU. Jadi ketika misalnya, kita cukup jelas lah apa yang telah saya bacakan ya. Ketika misalnya arsipan dokumen ijazah Pak Jokowi dimusnahkan oleh KPU Surakarta karena retensinya hanya 1 tahun katanya, tetapi hakim tersebut membantah itu harusnya sampai 5 tahun, kok bisa secepat itu dimusnahkan. Ya artinya jangan-jangan ada permainan di sana teman, ketika dari itu pun dimusnahkan sehingga mungkin ada kejanggalan begitu ya teman. Pakar telematika Roy Suryo hadir dalam sidang ikut menyoroti pernyataan KPU Surakarta. Ia menilai KPU tidak memahami prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. KPUD Surakarta jelas tidak memahami esensi Undang-Undang KIP yang kebetulan saya ikut merancang. Roy bahkan bergelar akar bahwa dokumen bisa saja dimusnahkan negara secara celup ke asam sulfat. Paling cepat musnah, ya masukkan ke asam sulfat, kata Roy sambil menunjukkan kaos bergambar karikatur yang diduga menyerupai Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jadi cukup jelas ya teman-teman, ketika dari KPU Surakarta pun sudah memusnahkan dokumen Pak Jokowi, artinya keyakinan masyarakat ataupun keyakinan Roy Suryo bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.